Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Hardianti. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah Lokal H, Fakultas Syariah dan Hukum, di mana saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi bank syariah dengan materi prinsip dasar bank syariah. Silakan disimak ya videonya, teman-teman. Prinsip dasar bank syariah, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang kecuali adanya ketentuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, haram zatnya. Yang kedua, haram selain zatnya. Yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah: yang pertama ada tadlis atau ketidaktahuan satu pihak, yang kedua ada gharar atau ketidaktahuan kedua pihak, yang ketiga ada ikhtiar atau rekayasa pasar dalam pasokan, yang keempat ada bain najasi atau rekayasa pasar dalam permintaan, yang kelima ada masyir atau judi, yang terakhir yang keenam yakni ada riba. Yang pertama yakni tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi ataupun ditipu, karena terdapat kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang akan diketahui oleh pihak lainnya. Yang kedua ada gharar. Gharar memiliki arti secara bahasa adalah kida atau tipuan, gishi atau kecurangan. Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli gharar adalah jual beli yang menyimpan bahaya yang merugikan salah satu pihak sehingga menghilangkan harta pihak pembeli. Yang ketiga ada bai ikhtiar. Ikhtiar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dan dengan cara menimbun. Dengan demikian penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi. Yang keempat ada bai najasi. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik, padahal orang yang memuji dan membeli barang itu tidak lain adalah temannya sendiri. Si penjual hanya ingin menipu orang lain agar membeli barangnya dengan harga yang ia inginkan. Yang kelima ada masyir. Ulama dan fuqaha mendefinisikan masyir atau judi atau gambling sebagai sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Yang keenam ada riba. Riba menurut pengertian bahasa berarti az-ziyadah yang berarti tambahan. Yang dimaksudkan di sini adalah tambahan atas modal dengan cara batil, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba adalah salah satu yang termasuk dosa besar. Larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Suatu transaksi kendati telah menggunakan barang atau jasa yang halal dan diperoleh dengan mekanisme pemerolehan keuntungan yang dibolehkan agama, juga harus memenuhi syarat keabsahan suatu akad. Akad secara bahasa berarti ikatan, adapun akad yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang diisyaratkan.